Di negeri yang katanya religius ini, orang-orang begitu sibuk membela keyakinan, tapi jarang sekali berani menguji logikanya. Semua merasa paling benar, semua merasa paling suci. Tapi ketika ditanya sederhana, apa sebenarnya yang kamu sembah? Dan bagaimana cara berpikirmu sampai ke sana? Mendadak, diam. Diskusi ini bukan sekedar soal siapa benar, siapa salah. Ini soal satu hal yang lebih dalam. Apakah keyakinan kita lahir dari kebenaran atau hanya dari kebiasaan yang tidak pernah kita berani uji? Dan disinilah percakapan ini menjadi menarik, sekaligus berbahaya bagi mereka yang takut berpikir. Silakan. Ya, Oke, gimana Alif Abdurrahman? Apakah kamu ngerti dengan bahasa saya atau kamu mumet begitu? Coba. Bang, ngerti bang, sangat sederhana. Saya mau Saya tanya tanya nih sebentar, bang. gini, tenang dulu. Menurut kamu, di dunia ini ada banyak Tuhan-Tuhan nggak? Banyak kesembahan, banyak. Oke, ada banyak nggak rob-rob di dunia ini? Banyak. Oke, baik. Sudah selesai kan bang? Bukan itu bang. Tenang. Tetapi bagi kamu, sekalipun ada banyak di dunia ini, rob, ada banyak di dunia ilah, banyak. Tetapi bagi kamu, yang menjadi ilah bagi kamu itu hanyalah Allah saja. Setuju? Betul. Iya, begitu juga Bang. Yang dimaksud dalam Alkitab tuh seperti itu, Bang. Jadi Ya. di dunia ini itu ada banyak ilah-ilah, Bang. Ada ilahnya orang Mesir, ada ilahnya orang Kanaan, ada ilahnya orang Amalek. Beda-beda, Bang. Setiap bangsa itu beda-beda ilahnya. Ada yang ilahnya itu batu, ada yang ilahnya itu adalah siapa, banyak macam-macam. Makanya Rasul Paulus berkata, sekalipun ada banyak yang disebut sebagai Allah di muka bumi ini, tetapi bagi kita itu hanya ada satu saja Allah, yaitu Bapa di sorga. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jadi Bang, kalau kita mau hitung-hitungan, ya memang ada banyak, ada 3 di situ. Yesus Tuhan, Bapa di sorga Tuhan, Roh Kudus Tuhan, otoritas. Tuhan begitu. Tetapi tidak titik di situ. Tetapi Tuhan yang Yesus, Tuhan yang Roh Kudus ini sumbernya datangnya daripada Bapa di surga. Makanya ketika saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu tidak menyakiti hati Bapa di surga, tidak melakukan kemusyrikan atau tidak menduakan Dia. Kalau saya menjadikan Allah sebagai Tuhan, nah itu baru saya menduakan Bapa di surga. Kira-kira kamu mudeng nggak dengan penjelasan saya? Kalau nggak mudeng, nanti kepala saya yang saya benturin ke UGI. Silakan. Mudeng nggak kamu? Coba. Bang, sekali bang. Saya rasa sudah selesai itu bang. Saya sudah paham pemahaman. Seperti itu ya sudah. Jadi begini. Tenang dulu, Ali. Nanti Anda bicara panjang lebar. Gini loh. Sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu tahu nggak Anda itu apa? Yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu, orang-orang itu terjebak dengan bahasa orang-orang awam. Di dalam Al-Quran tidak masalah ada 2 rob itu nggak masalah. Ada 3 rob itu nggak masalah. Di dalam Alkitab ada 3 kurios, 10 kurios nggak masalah. Yang penting, apakah kurios itu berasal dari Bapa di surga nggak? Robnya itu berasal dari Allah nggak? Itu yang jadi masalah. Kalau Anda menjadikan Rob yang lain selain daripada Allah, selain daripada Muhammad, maka Anda sudah musyrik. Contoh, Anda menjadikan Fir'aun sebagai Robmu. Itu masalah. Begitu karena Fir'aun tidak dipilih oleh Allah. Allah tidak pernah menyuruh kepada umat muslim, wahai umat muslim, taat tunduklah kamu kepada Fir'aun. Nggak pernah. Tetapi yang Allah perintahkan, taat tunduklah, patuh tunduklah kamu kepada Muhammad. Begitu juga di dalam agama Kristen, Bang. Bapa di surga tidak pernah menyuruh orang itu untuk menaklukkan diri kepada Fir'aun. Tetapi Bapa di surga menghendaki supaya setiap manusia
takluk kepada anak yang diutusnya. Makanya Yesus itu Tuhan, tapi Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Kalau dibilang 3 ya 3, tetapi yang 3 itu 1. Begitu 3-nya jangan diingkari. Begitu. 3 itu adalah satu apa, Mak? Satu ajaran ya Bang Iris ya. Satu tujuan, satu kerajaan, gitu Bang. Satu kerajaan, di mana Bapa sebagai kepalanya, begitu. Yesus Jadi bukan sebagai satu pelaksananya. Tapi Kristen kan satu hakikat itu memandangnya. Bagaimana Bang Iris? Iya, itu sama seperti ini loh Bang, sama seperti ini Bang. Esensi Itu Bang. sebenarnya beda sudut pandang, beda bahasa saja. Dua-duanya itu bisa dimengerti. Gini, saya kasih contoh. Saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Oke. Ya, karena saya juga jujur saya juga pernah diskusi sama orang Kristen yang Tritunggal, saya juga mumet, bingung Ya, gitu. kalau Anda diskusi sama mereka ya mumet. Baik, sorry Bang, gambar apel saya jelek. Judulnya misteri. Kenapa Ya, dibahas sorry, dulu? gambar apel saya jelek. Oke. Pertanyaan saya, ini apel, ini apel, ini apel, betul? Ya, Ada berapa apel? ada 3 apel. Iya, ada 3 apel, tetapi semuanya apel, betul? Semuanya Betul. sama-sama apel kan? Sama-sama apel. Iya, sama-sama ya udah sama. Gitu loh. Ya dibilang 3 ya betul, ya dibilang 1 ya betul. Nah, inilah yang makanya dibilang ketiganya adalah 1. Udah. Begitu loh. Apel dari pokok yang sama, begitu loh. Masalahnya di luaran sana itu ada apel-apel yang berbeda, apel-apel yang nyuruhnya lain, begitu loh. Makanya sama seperti itu gini loh, nih. Ada Yesus, ada Bapa di sorga, ada Roh Kudus. Nah, ketiga-tiganya ini Bang, ketiga-tiganya ini harus menjadi otoritas. Tuhan itu maksudnya Tuhan nih Bang. Tuhan atau Tuhan, otoritas. Jadi orang Kristen itu kepalanya itu harus Yesus, Bapa di sorga dan Roh Kudus. Begitu. Apakah ketika orang Kristen dikuasai, dirajai hidupnya oleh Yesus, maka Bapa di sorga menjadi cemburu? Tidak. Apakah ketika orang Kristen dikuasai, dirajai oleh Roh Kudus, maka Bapa di sorga jadi cemburu? Engkau mengambil Tuhan lain selain daripada. Enggak. Justru cara orang Kristen supaya hidupnya dikuasai Bapa di sorga, maka orang Kristen tuh harus dikuasai Yesus, harus dikuasai Roh Kudus. Makanya ketiganya itu adalah 1. 3-nya jangan diingkari, 3-nya itu. Banyak orang itu nggak mau, takut 3 nanti jadi kalau 3 jadi dosa. Enggak. Terus 3-nya kemana? Sama seperti kalian nih, kalau ditanya nih, Allah adalah Rob, Muhammad adalah Rob. Kalau dihitung berapa Rob? Ada 2, cuma ini beda konteks ya Bang. Iya, udah. Sama kok 2 Robmu. Apa masalah kalau Robnya 2? Nggak masalah. Karena orang Islam itu harus menundukkan diri kepada Allah dan juga kepada Muhammad. Coba sekarang saya tanya, bisakah disebut sebagai Muslim kalau dia tidak taat kepada Muhammad? Tidak bisa. Iya. Kita tahu Bisakah? Tuhan itu kan ada di utusannya. Iya, betul. Udah begitu. Intinya itu. Jelas Ya. kan? Sekarang saya tanya sama Anda. Di hati seorang Muslim, seandainya hati seorang Muslim itu dibuka, dibelah dadanya, betulkah di situ ada Allah dan Rasul-Nya? Betul. Iya. Betulkah seorang Muslim diperintah membuat dirinya taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Betul, iman. Iya, sama orang Kristen juga membuat dirinya taat kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama. Gak ada masalah di situ, Bang. Yang masalah itu sebenarnya adalah bahasa orang-orang awam yang sudah terlanjur kalau nanti dibilang Tuhan 3 masuk neraka. Padahal di dalam Al-Quran Rob 2 itu nggak apa-apa kok, Rob 2. Mau saya tunjukin ayatnya Rob 2 dalam Al-Quran. Mau saya tunjukin dalam Alkitab bahwa ada Kurios 2. Saya sudah tahu. Nah, makanya jangan ngikutin orang awam. Orang awam kok diikut-ikutin. Silakan. Saya coba balik ke Bang Edis ya, katanya Bang Edis mengatakan bahwa kalau kita mengikuti utusannya, yaitu mungkin Yesus atau Nabi Muhammad, itu sama saja kita mengikuti kehendak Bapa di sorga yang tidak kelihatan itu.
pertanyaannya, apakah benar-benar Bang Edis mengikuti Yesus? Jangan-jangan Bang Edis mengikuti Paulus lagi. Sebelum ke situ, itu bahasan yang lain. Bahasan yang ini dulu saja. Kalau kita sudah mengerti, artinya kita sudah clear kan? Sudah clear, sudah selesai saya. Ya sudah selesai. Ya, Lalu apa makanya saya masalah? coba pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang gini Alif. Kalau kita sudah ngerti begini Alif, artinya begini. Yang menjadi pokok permasalahan sebelum kita ke situ sekarang begini. Kenapa engkau tidak membuat dirimu dikuasai oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus? Kenapa engkau membuat dirimu dikuasai Allah dan Muhammad? Jawaban saya menjawab nih. Anda bertanya, oke, kalau saya jawab Bang, kalau saya jawab di Bible Anda dan di pemahaman Islam saya, Yesus atau Nabi Isa itu diutus cuma untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Beda dengan Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Makanya saya tidak mengikuti Yesus. Oke. Percayakah Anda ketika orang dikuasai oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus berbeda dengan ketika orang dikuasai oleh Allah dan Muhammad? Tidak berbeda, satu jalur karena dia utusannya. Saya kasih contoh. Orang yang berangkat ke Arab mencium sebongkah batu, menurut Anda, dia karena dikuasai oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau karena dia dikuasai oleh Allah dan Muhammad? Ya, dia dikuasai Nabi Muhammad. Tapi makanya beda Bang. Kalau Anda dikuasai, tenang. Kalau Anda dikuasai oleh Allah dan Muhammad, Anda itu satu berangkat ke Arab nyium batu. Kemudian yang kedua, kalau Anda ketemu orang Yahudi Nasrani, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Ketiga, sekalipun Anda punya makanan, Anda tidak boleh berbagi kepada orang-orang yang bukan agama Islam. Itu kalau Anda itu sudah dikuasai dan dikontrol oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya Bang, saya punya gambar bagus banget. Gini loh Bang, gini terang-terang. Sambil Anda ngomong sambil saya tunjukkan. Silakan. Nah, saya tahu, justru saya tahu hal-hal yang tidak di Islam tidak diajarkan dari Bang Edi. Saya juga berterima kasih karena saya sudah semakin yakin dengan keislaman saya, Bang. Itu saya sih. Saya mau tanya, Bang, apakah Anda benar-benar dikuasai Yesus atau Paulus? Baik, saya kasih Anda gambar nih. Nih, ini nih. Semoga ini kelihatan. Ini sebenarnya ini, cuma gambar ini udah hilang. Ini isu saya, Bang, setahun yang silam. Sebenarnya, Bang, ngomongin agama itu ngomongin ini loh. Nih, perhatikan gambar ini mendalam ini. Seandainya ini orang ini adalah Kristen, maka yang menguasai dia itu harus Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bang. Jadi setiap langkah kakinya, makanya ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Makanya, Bang, Kristen itu berbicara bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus menguasai, merajai orang itu. Makanya kalau dia dikuasai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka mustahil dia tangannya mengulurkan kepada milik orang lain, mencuri, atau bersaksi dusta, atau tidak mengasihi sesama. Tenang, biar saya selesaikan dulu, biar Anda ngerti apa sih agama itu. Tenang. Ya, tenang. Ketika Anda berbicara kekristenan, Anda berbicara tentang seseorang yang dia itu hidupnya dikendalikan oleh Yesus, oleh Roh Kudus, dan oleh Bapa di sorga. Ya, nah ketika Anda berbicara soal Islam, maka Anda akan berbicara tentang seseorang yang dirinya itu dikuasai, dikendalikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya Bang, kalau orang ini ibarat kata Islam, ini ada Allah dan Muhammad yang lagi ngontrol. Wahai kaum muslimin, udah punya uang, berangkat ke Arab, nah sampai Arab nanti kamu begini-begini. Betul nggak? Saya tanya kepada Anda, jujur di hati Anda. Betul tidak orang yang berangkat ke Arab, lalu di sana mencium batu, karena dia itu dikontrol, dikendalikan, hidupnya dikuasai, dirajai oleh Allah dan Rasulnya? Kalau saya jawab Bang itu Bang,
mencium batu Hajar Aswad itu semua. Enggak, jangan bilang menciumnya, Bang. Yang saya tanya, betul tidak karena dia, di hati dia itu, bertahta Allah dan Rasulnya? Ya benar. Ya udah itu kok intinya agama itu. Udah selesai. Makanya saya bilang kepada Anda, maukah Anda memecat Muhammad dan Rasulnya dari hati Anda dan menggantikannya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Itu Bang, itu intinya. Jadi nggak usah yang panjang-panjang lain berwanu awam. Itu intinya. Mengerti Bang, dan saya juga mengatakan betul nggak? Nabi Yesus itu diutus untuk cuman Bani Israel, domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Iya, kalau kita bicara soal pelayanan Tuhan Yesus, memang betul bahwasanya ia diutus kepada yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perkataan itu tidak titik di situ. Makanya jangan sukanya itu nyomot-nyomot ayat. Ada ayat lain yang berkata, tetapi ada juga suatu kawanan yang bukan dari kandang ini. Itu berbicara mengenai bangsa-bangsa lain. Makanya, kalau kita berbicara soal ruang lingkup, memang betul Yesus hanya diutus di tengah-tengah orang Israel. Seperti itu. Dan dia memberitakan itu kepada umat Israel. Nah, tetapi Yesus juga memerintahkan bahwa pergilah ke seluruh ujung-ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Begitu, Bang. Oke, pertanyaan saya Bang, itu ayat setelah Yesus disalibkan. Nggak usah ke sana dulu lah. Yang penting itu loh, yang di hatimu itu yang merajai itu loh. Coba, kira-kira mau kau pecat nggak itu? Allah dan Muhammad ganti dengan Bapa, Putra, Roh Kudus itu. Kau nggak usah ke yang lain-lain dulu. Coba dengarkan dulu, Alif. Alif, dengarkan saya ya. Begini, Alif. Terima kasih atas kamu sudah mengerti. Karena kamu udah sering nonton channel saya, maka kamu ngerti. Makanya orang yang setia mantengin channel ini, dia pasti ngerti kok apa yang dimaksud Edis itu. Begitu. Gini, Alif, di hati kamu ada Allah dan Muhammad yang memerintah kamu. Percaya nggak kamu? Kalau Allah dan Muhammad memerintah kamu, maka kamu akan melakukan apa yang diperintahkan oleh keduanya. Ya, saya sudah dijawab ulang-ulang gitu Bang, jelas. Oke. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani di jalan? Nah, itu konteksnya apa dulu itu? Waktu saat perang atau Coba, saat di mana konteksnya kalau itu perang? Coba silakan. Di mana konteksnya kalau itu perang? Atau nggak usah itu dah, kalau itu nanti kamu gini aja. Karena Allah dan Muhammad memerintah, merajai hidup kamu, menguasai hidup kamu, ada surat premium di situ. mengontrol kamu. Tenang. Pertanyaannya begini. Jikalau ada tetanggamu, gini, jikalau ada tetanggamu yang bukan seorang Muslim, taruhlah dia orang Kristen atau orang Wahyudi, dia lapar tidak punya makanan. Menurut bosmu itu, majikanmu Allah dan Muhammad yang merajai di dalam hati kamu, menurut kamu boleh tidak kau beri mereka makan? Kalau saya belum tahu ayat itu. Saya tunjukkan. Makanya segeralah kamu harus memecat mereka berdua, karena akhirnya kamu akan menjadi manusia seperti ini. Baik. Biasa tidak sesuai dengan konteks. Tenang. Saya tunjukkan dulu. Ini dari majikanmu ya. Ya, saya nanti nanya Bang Idis ya. Boleh. Dalil juga ini. Baik. Sekali lagi saya kasih gambar sebentar untuk pengertian ya. Nih. Ini ketika kamu dikuasai, sebentar. Ini ketika kamu dikuasai dan dikontrol oleh dua majikanmu, yaitu Allah dan Muhammad.
akhirnya kamu harus melakukan yang diperintahkan oleh mereka. Perhatikan, apa yang diperintahkan oleh mereka? Perhatikan. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi, majikanmu ya yang ngomong ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Pertanyaan saya, kembali lagi kepada gambar ini. Kalau Allah sudah memerintah, Muhammad sudah memerintah, boleh tidak kamu berteman dengan orang non-muslim? Tidak boleh. Tidak Coba boleh. cakap Makanya bebas, Pak. kamu akan menjadi manusia yang tidak boleh berteman dengan orang non-muslim. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuanmu, oleh Robmu, oleh Tuhanmu. Ya, apa kata Tuhanmu atau Tuanmu atau majikanmu? Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Betul? Betul. Terus Pertanyaan saya, boleh tidak makananmu dimakan oleh orang-orang yang bukan muslim? kalau di konteks itu tidak boleh. Ya nggak boleh. Makanya kalau kau hajatan, tenang, 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 sebentar, tenang. Habis ini kamu ngomong tenang. Hari itu ayatnya. Anda tahu Kalau nggak? kita berdua sama-sama ngobrol nanti nggak nangkap kita. Berarti seandainya ada tetanggamu yang bukan orang bertakwa, yang bukan orang muslim, mereka lapar, maka bolehkah makananmu itu dimakan oleh mereka? Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kamu itu menjadi manusia. Satu, tidak boleh berteman dengan orang. Tenang dulu. Inilah makanya saya bilang, makanya seandainya ini di sini Allah, di sini Muhammad, mereka sedang merajai kamu, menguasai kamu untuk membentuk kamu menjadi pribadi yang seperti itu. Makanya Alif, kapan ini mungkin sekarang kamu belum. Suatu saat kalau kamu merenungkan perkataan saya ini, maka kamu harus memecat Allah dan Rasulnya dari hatimu, dari menguasai hatimu, menguasai dirimu. Seperti itu. Itulah yang dipesankan di dalam Alkitab. Alkitab berpesan apa? Supaya membentuk manusia yang segambar dan serupa dengan pribadi Kristus, pribadi Yesus, yang welas asih, ya, mengasihi. Seperti itu, bukan menjadi pribadi yang seperti, nanti kalau saya sebutkan nanti kena ban. Silakan. Paham nggak Anda ini yang saya utarakan? Kalau Anda masih belum paham lagi, nggak tahu kepala siapa yang harus dibenturkan ke ubin. Supaya Anda bisa merenung. Silakan. Nah ini Bang, ini Matius 7 ayat 15, ayat pengajaran sesat. Anda tahu ayat ini? Ini yang sering dibawakan sama apologet saya lihat. Ya. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini menurut Bang Iri siapa? Dan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ya, itu yang kamu anggap sebagai nabi itu, yang kamu percaya itu. Nabi Muhammad bukan domba yang menyamar dari Kristen, tidak. Nabi Muhammad bukan pengikut Kristus. Baik, silakan balik lagi kamera Anda. Silakan balik lagi kamera Anda. Hari ini sampai akhirnya Bang. Ya, silakan balik. Boleh kita mau membahas itu? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Artinya itu bukan berbicara soal 1-2 nabi, ada banyak nabi. Oke? Pertanyaan saya, betulkah Sang Baginda M mengaku sebagai nabi? Betul. Oke. Betulkah dia membawa nama anak Maryam? Menyampaikan. Bukan membawa, maksudnya bermukjizat dengan namanya, tidak. Iya, maksudnya membawa-bawa, begitu loh. Artinya kalau tidak ditempelin ke situ, nanti tidak laku ajarannya. Gitu loh. Dia berkata bahwasanya dia meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus, begitu, betul?
Ya, betul. Baik, baik. Saya jawab. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa di kehidupan yang akan datang itu tidak ada kawin-mawin. Melainkan manusia itu akan hidup seperti malaikat di surga. Jadi manusia itu tidak kawin-mawin lagi seperti di dunia. Nah, sedangkan menurut sang baginda Nabi yang Anda percaya itu, bahkan itu nanti dikasih jatah 72 per orang, betul? Bahkan dikasih gadis-gadis yang berpayudara besar. Bang, Artinya Anda nggak salah nih. Di kitab Anda juga seperti itu loh. Astaga. Di kitab nanti katanya juga ada. Aduh, berat. Sebentar dulu. Sebelum ke sana dulu, saya tanya dulu kepada Anda. Betul tidak sang baginda menjanjikan gadis-gadis yang susunya besar? Susunya besar. Nggak ada itu, Anda itu memframing ini. Anda sudah mulai memframing. Berat. Anda nabi palsu di sini yang tidak selaras dengan Yesus. Iya, itu yang tidak selaras itu tadi. Gimana selarasnya? Di kitab Anda saya ada juga tentang pengantin domba. Astaga. Berat. Saya tahu ayat itu ya. Silakan, utarakan. Kita dengarlah. Ya, Makanya kita maklum kenapa dia masih menjadi orang Islam. Silakan. Saya Nabi Muhammad itu selaras ajarannya dengan nabi-nabi sebelumnya, dengan Yesus. Jangan ke situ dulu. Coba Anda kutip dulu bahwasanya di dalam ajaran agama Kristen itu diajarkan nanti kawin-mawin. Silakan. Oke, nanti saya cari sambil saya menjelaskan dulu. Jangan nanti, sekarang. Silakan. Atau mau saya bantu? Ada itu domba. Iya, atau domba. mau saya bantu Anda. Ya, boleh dibantu, Bang. Baik, saya bantu. Jadi begini. Jadi yang Anda kutipkan itu adalah dari kitab Wahyu. Di mana di dalam kitab Wahyu itu Yohanes di Pulau Patmos dia melihat satu penglihatan. Penglihatan itu adalah sebuah bahasa metafora. Begitu. Saya kasih contoh, penglihatan itu ada banyak di dalam Alkitab. Bukan hanya Yohanes di Pulau Patmos saja yang melihat penglihatan. Bahkan seorang Fir'aun itu dia melihat penglihatan. Coba fokus ke sini, kamu jangan lihatin di situ dulu. Fokus ke sini, biar kamu ngerti. Alif, apakah kamu menyimak? Sambil saya menyimak, Bang, saya cari aja ayatnya. Itu Bang. Lupakan dulu, nanti saya jelasin. Kalau saya jelasin, percuma nanti saya ngomong kamu nggak dengar. Ya, silakan. Baik, begini. Pernah suatu waktu Fir'aun, seorang raja Mesir, raja besar pada waktu itu, ibarat kata Amerikanya zaman dulu itu, Mesir itu. Ya, seluruh dunia itu berkiblat ke Mesir. Makanya Mesir itu menjadi negara tertua di dunia. Begini, pada waktu itu Raja Mesir melihat penglihatan. Apa yang dilihat dia? Dia melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus. Jadi totalnya ada 14. Ini kayak ngomong gak didengar ini. Gimana kamu itu Alif? Kamu udah naik sini, udah saya kasih. Kamu nyimak saya. Nanti kalau kamu gak nyimak saya ngulang-ulang lagi. Mau gak kamu nyimak saya? Dengar, Bang. Saya dengar. Baik, gini. Ketika itu, Fir'aun itu bingung dengan mimpinya itu. Apa maksudnya ini? Begitu. Karena itu hanya sebuah penglihatan. Bukan berarti ada lembu betulan. Begitu enggak. Dia lihat di dalam sebuah penglihatan. Nah, ketika itu lembu yang kurus-kurus ini, itu akhirnya diambil itu sama kitabmu itu. Tapi dari kitab kami itu. Gini. Lembu yang kurus-kurus ini, mereka melahap lembu yang gemuk-gemuk itu. Dan Fir'aun tidak bisa tenang akan mimpinya itu. Maka dipanggillah seluruh ahli nujum di seluruh tanah Mesir. Gak ada yang bisa jawab itu. Akhirnya teringatlah juru minuman kepada sang Fir'aun. Wahai raja, tuanku raja. Ya,
Sesungguhnya ada seorang di dalam tahanan yang dulu pernah memberikan arti mimpi kepada saya. Dipanggillah Yusuf ini. Lalu Yusuf bilang begini, dengan hikmat yang daripada Tuhan, Yusuf bilang begini, ketahuilah ya Tuanku Raja, bahwa 7 itu artinya 7 tahun. 7 lembu yang gemuk itu artinya 7 tahun. Bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tetapi akan datang lagi 7 tahun malapetaka atau masa kelaparan di seluruh tanah Mesir. Itu arti daripada 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus tadi. Lalu 7 lembu yang kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk tadi. 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Itu artinya bahwa akan ada 7 tahun masa kelaparan. Dikatakan, saya agak lupa tadi, dikatakan sekalipun lembu-lembu yang kurus itu tadi memakan lembu-lembu yang gemuk, tetapi lembu yang kurus itu tetap kurus. Ya, tidak kelihatan bahwa dia habis makan lembu. Nah, itu dikasih tahu oleh Yusuf bahwa 7 tahun malapetaka itu akan membinasakan 7 tahun kelimpahan itu, sehingga 7 tahun kelimpahan itu tidak diingat-ingat sama orang bahwa dulu pernah terjadi kelimpahan di tanah Mesir. Mendengar itu, kagetlah Fir'aun dan meminta kepada Yusuf bagaimanakah solusinya. Akhirnya dia menimbun makanan di seluruh tanah Mesir, akhirnya Mesir tidak terjadi malapetaka. Nah, sekarang ke masalah perkawinan anak domba. Di dalam kitab Wahyu, ada memang itu sebuah penglihatan bahwasanya Yesus diibaratkan, dia itu sebagai mempelai laki-laki. Tahu mempelai laki-laki nggak? Jangan-jangan Anda nggak tahu mempelai laki-laki. Pengantin laki-laki. Tahu pengantin laki-laki? Ya, tahu, paham. Nah, Yesus itu pengantin laki-laki. Dia melihat satu penglihatan, Yesus berdandan seperti pengantin laki-laki, dan jemaatnya, jemaat orang-orang Kristen, mau yang laki, mau yang perempuan, itu diibaratkan sebagai pengantin wanita. Makanya hubungan kami gereja dengan Yesus itu seperti itu. Makanya kami sebagai mempelai wanita, itu kami nggak boleh berzina. Kami nggak boleh tidur sama laki-laki lain. Kami tidak boleh, suami kami itu hanya Yesus. Begitu loh. Itu maksudnya penglihatan, pengertian akan hubungan antara Yesus dengan jemaat. Bukan kawin-mawin seperti yang ada di dalam kepalamu. Nangkap nggak kamu dengan yang saya jelaskan? Bang, kalau saya logikanya begitu, Bang. Anda di surga itu nggak ngapa-ngapain, ibadah saja. Terus ngapain kita ada di dunia ini? Sebentar dulu, kamu nangkep nggak dengan apa yang saya maksudkan? Saya nangkep. Nah, kalau sudah nangkep, maka jangan kamu paksa bahwa di dalam Kristen mengajarkan kawin-mawin dengan susu besar. Itu berbicara mengenai bagaimana hari penantian kami jemaat Kristen ini, kami itu menantikan mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Begitu. Makanya itu berbicara tentang hari Maranatha, hari kedatangan sang mempelai laki-laki, hari kedatangan Kristus. Seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda udah paham seperti itu, sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam Alkitab ada nggak ajaran kawin-mawin di kehidupan yang akan datang? Ada. Astaga. Ya, kau tidur di bawah sana. Iya. Memang kau bodat. Kita udah berbusa-busa. Teman-teman saya sampai busa-busa saya ngomong nggak dengar. Sampai berbusa-busa kita ngomong. Tak didengar mereka. Ya, sabar. Capek. Serasa ingin pensiun, Tetapi teman-teman ya inilah pekerjaan kita. Kita nggak boleh capek, kita nggak boleh jenuh dengan tugas, mandat yang diberikan oleh Tuhan kita, oleh majikan kita, oleh Tuhan kita Yesus ya. Nggak boleh capek. Mungkin dia kepala batu, tapi yang dengar yang lain, nah itu kita harus ingat yang lain. Kalau misalnya kita ngerasa
Aduh, udah kita dengerin juga sampai budak juga kepala dia nggak ngerti. Ingat, ada yang lain yang denger, ada yang lain yang nangkep, begitu ya. Itulah yang menghibur kita. Seperti itu. Kalau kita jujur mengikuti alur diskusi tadi, Edis tidak sedang bermain di level teks, tapi di level yang jauh lebih mendasar. Siapa yang benar-benar menguasai hidup seseorang? Dan di titik ini, argumennya tajam. Dia mulai dari sesuatu yang disepakati bersama, bahwa di dunia ini memang banyak yang disebut ilah, banyak yang disebut Rob. Itu fakta sosial. Tapi kemudian dia mengunci pada satu poin penting. Yang jadi masalah bukan jumlah sebutan, tapi sumber otoritasnya. Ini kunci yang sering diabaikan. Ketika seorang Muslim mengatakan hanya ada satu Tuhan, tapi dalam praktek hidupnya, ia tunduk kepada dua otoritas, Allah dan Rasul, maka Edis mempertanyakan itu secara jujur. Apakah itu benar-benar satu, atau sebenarnya dua dalam fungsi? Dan di sini banyak orang mulai goyah, karena ini bukan soal istilah, tapi realitas praktik. Edis tidak berhenti di teori, dia masuk ke wilayah yang tidak bisa dihindari, implikasi dari siapa yang menguasai hati. Dia menggambarkan agama bukan sebagai label, tapi sebagai sistem kendali hidup. Siapa yang mengontrol keputusanmu, itulah tuanmu. Ini bukan retorika kosong, ini realitas psikologis dan spiritual. Ketika seseorang mengakui bahwa ia harus taat kepada Allah dan Rasul, bahkan mengakui bahwa di dalam hatinya ada keduanya sebagai sumber perintah, maka Edis dengan konsisten menunjukkan itu adalah dua otoritas yang aktif, bukan satu yang abstrak. Dan ketika itu diuji dengan pertanyaan sederhana, apakah bisa disebut Muslim kalau tidak taat kepada Muhammad? Jawabannya jelas, tidak bisa. Di titik itu, argumen Edis berdiri kuat, berarti fungsi otoritas itu tidak tunggal. Lalu bandingkan dengan konsep yang ia jelaskan tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia tidak menekankan jumlah, tapi kesatuan sumber dan keselarasan otoritas. Analogi apel yang ia pakai bukan untuk menyamakan entitas secara fisik, tapi untuk menjelaskan bahwa sesuatu bisa tampak banyak dalam bentuk, namun tetap satu dalam asal dan hakikat tujuan. Banyak orang salah tangkap di sini karena terpaku pada bentuk, bukan makna. Selanjutnya, Edis masuk ke wilayah yang lebih konkret, buah dari ketaatan. Dia tidak sekedar bicara siapa yang diikuti, tapi apa hasilnya dalam perilaku. Dan di sini, dia melakukan sesuatu yang jarang dilakukan dalam debat, mengaitkan teologi dengan dampak moral. Dia menantang, kalau seseorang benar-benar dikendalikan oleh suatu ajaran, maka perilakunya akan mencerminkan ajaran itu. Inilah mengapa dia membawa contoh-contoh praktis, bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan konsekuensi logis dari sistem otoritas yang diyakini. Apakah itu membuat lawan bicara tidak nyaman? Ya. Tapi justru disitulah kejujurannya diuji, karena iman yang tidak berani diuji biasanya memang rapuh. Ketika lawan mulai mengalihkan ke isu lain tentang konteks ayat, tentang perdebatan lanjutan, Edis dengan tegas menarik kembali ke intinya, yang di hatimu itu siapa? Ini bukan menghindari debat, ini justru menjaga agar debat tidak lari dari akar masalah. Dan disinilah kekuatan utama argumen Edis. Dia tidak terjebak pada perdebatan teks yang tidak ada habisnya. Dia langsung menembak pusatnya, otoritas dalam hati manusia. Pada akhirnya, perdebatan tadi bukan tentang siapa paling banyak ayatnya, bukan siapa paling cepat menjawab, dan bukan siapa paling keras suaranya. Ini tentang satu hal yang tidak bisa kamu bohongi, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidupmu. Kalau kamu berkata satu, tapi hidupmu tunduk kepada dua, maka masalahnya bukan pada istilah, tapi pada kejujuranmu. Dan di titik itu, tidak ada debat yang bisa menyelamatkanmu, karena yang diuji bukan mulutmu, tapi isi hatimu.